Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Muzaim dari manajemen ya. Di sini saya akan membahas materi yang keempat, yaitu tentang variabel penelitian, indikator, dan definisi operasional variabel. Nah, untuk topik pembahasannya itu ada yang pertama, definisi variabel, variabel dependent, variabel independent, variabel moderat, variabel intervening, variabel indikator, dan yang terakhir yaitu deskriptor. Yang pertama, definisi variabel. Menurut Sugiono 2009, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Basrowi Suwarjo 2009 mengatakan bahwa variabel merupakan konsep yang bisa diukur dan juga punya nilai beragam. Sedangkan Hess dan Farhadi 1981 mengatakan variabel adalah sebuah atribut atau objek yang mempunyai perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya atau perbedaan antar objek. Di lain sisi, Kerlinger 1973 menyatakan bahwa variabel merupakan sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda alias memiliki variasi. Yang kedua yaitu variabel dependent. Adalah sebuah variabel yang mengalami perubahan karena berubahnya variabel independen. Variabel ini disebut dependen karena nilai atau perubahannya bergantung pada variabel independen. Dalam eksperimen ilmiah, tidak bisa ada variabel dependen tanpa sebuah variabel independen. Nama lain variabel dependen adalah variabel output, kriteria, atau konsekuensial karena pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas. Ini juga berarti bahwa variabel dependen tidak bisa berubah tanpa adanya perubahan dari variabel dependen. Terus yang ketiga yaitu variabel independen. Adalah menurut Sugiono dalam Zulfikar 2016 bahwa variabel independen yaitu variabel yang menjadi penyebab timbulnya atau adanya perubahan variabel dependen dan disebut juga sebagai variabel yang mempengaruhi. Contoh variabel dependen dan independen yaitu pengaruh kualitas pelayanan jasa dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, variabel dependennya yaitu loyalitas pelanggan dan variabel independennya yaitu kualitas pelayanan jasa dan kepuasan pelanggan. Nah, seperti itu. Contoh lainnya seperti pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru, ketersediaan sarana belajar di sekolah terhadap hasil pembelajaran ekonomi. Nah, di sini variabel dependennya yaitu hasil belajar ekonomi. Terus variabel independennya pengaruh persepsi siswa, ketersediaan sarana belajar. Nah, seperti itu. Terus yang keempat yaitu variabel moderat. Merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Moderat juga disebut sebagai variabel kontingensi. Adalah variabel pihak ketiga yang memodifikasi hubungan antara 4 dan DF. Tujuan variabel moderator adalah mengukur kekuatan antara 4 dan DF. Variabel interfering. Menurut Sugiono, variabel interfering adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Contoh variabel interfering adalah pendidikan. Terdapat pengaruh jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan akan berimbas pada IPK mahasiswa tersebut. Jumlah biaya pendidikan itu merupakan variabel independennya. Terus IPK mahasiswa merupakan variabel dependennya. Dan gaya hidup merupakan variabel intervening-nya. Yang kelima, keenam kayaknya. Indikator yaitu didefinisikan menjadi variabel-variabel penelitian yang dapat membagikan ataupun mengidentifikasikan pada penggunanya tentang sesuatu syarat eksklusif
sehingga dapat digunakan buat mengukur perubahan yang terjadi. Indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan, mengukur suatu hal, atau menilai perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam penelitian dan juga dalam penilaian serta evaluasi. Yang terakhir yaitu deskriptor, adalah istilah pengindeksan yang terjadi dari satu atau dua kata yang mewakili selalu satu konsep atau konsep-konsep yang memiliki pengertian yang sama. Deskriptor inilah yang menjadi kata kunci. Untuk memilih kata kunci atau deskriptor yang tepat, seluruh blok kata perlu dibaca dan dikaji apakah deskriptor yang dimaksud sesuai dengan konsep yang dicarikan kata kuncinya. Nah, cukup sekian untuk pembahasan tentang materi variabel penelitian, indikator, dan definisi operasional variabel. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.